Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayurnisa. Saya dari PPG Prajabatan UMC tahun 2022, gelombang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan fase-fase di mana adanya keterbelengguan pendidikan di masa prakemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, sebelum saya menjelaskan fase-fase tersebut, izinkan saya menjelaskan sejarah atau runtutan bagaimana pendidikan di Indonesia itu berkembang. Yang pertama, dari segi keagamaan. Jadi, di Indonesia itu pendidikannya itu disebarkan oleh keagamaan. Yang pertama ada agama Hindu-Buddha, agama Islam, hingga agama Nasrani. Yang kedua, ada zaman VOC dan kolonial Belanda. Di zaman ini pendidikan disebarluaskan melalui pemerintahan Belanda. Yang ketiga ada zaman Jepang, kemudian hingga berproses kepada penyebaran di tahun 1900-an. Nah, di tahun 1900-an ini, usaha untuk memajukan bidang pendidikan itu banyak sekali yang menggerakkan, atau banyak sekali kaum-kaum yang berusaha untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Seperti contohnya adalah pahlawan nasional pendidikan kita, ya, Ki Hajar Dewantara. Jadi, Ki Hajar Dewantara ini mendirikan taman siswa di Yogyakarta yang mempunyai konsep pendidikan yaitu sistem Pamong, ya. Sistem Pamong ini menekankan kepada pendidik itu menghilangkan cara-cara mengajar yang bersifat memaksa kepada peserta didik, di mana peserta didik ini memiliki atau mempunyai rasa bebas atau merdeka di dalam dirinya, baik merdeka batin maupun lahir. Nah, kemudian dari fase-fase tersebut saya memiliki sudut pandang terhadap keterbelengguan atau keterbatasan pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang pertama ada sudut pandang tujuan pendidikan. Di zaman prakemerdekaan ini, tujuan pendidikannya itu masih berpusat kepada pemerintah atau kepentingan pemerintah. Jadi bersifat kolonialisme, masih bersifat materialisme, dan masih bersifat intelektual. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat mengenyam pendidikan. Kemudian juga ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini masih bersifat kepada guru atau teacher orientasi. Siswa hanya mendengarkan ceramah, maupun siswa hanya mengisi sebuah ujian yang diberikan oleh guru. Jadi tidak bersifat siswa aktif, ya. Kemudian juga adanya sumber informasi dan akses pembelajaran. Nah, jadi di dalam sumber informasi dan akses pengajaran di dalam prakemerdekaan ini, pada zaman itu orang-orang hanya mendapatkan informasi pengetahuan itu dari buku, dari cerita orang-orang maupun dari gurunya sendiri. Masih sangat terbatas, ya. Tidak seperti sekarang ini teknologi yang sudah berkembang, jadi memudahkan kita untuk mengakses sebuah sumber informasi. Kemudian juga ada alat belajar. Di sini alat dan media pembelajaran juga masih terbatas. Bisa menggunakan kapur tulis, kemudian juga papan tulis hitam maksud saya. Kemudian juga adanya penggaris kayu. Jadi hanya beberapa media belajar yang sangat terbatas. Dan yang terakhir ada kurikulum pendidikan. Di sini kurikulum pendidikannya itu menggunakan sistem atau strategi yang menekankan kepada guru. Maksud saya tadi sama seperti strateginya itu bersifat teacher center. Jadi masih mementingkan sebuah kepentingan politik, ya. Kurikulum itu tidak memperhatikan kebutuhan siswa, tidak memperhatikan kebutuhan kebudayaan maupun para pendidiknya. Nah, kemudian juga telah kita ketahui bersama bahwa perjalanan kurikulum di Indonesia ini mulai dari kurikulum tahun 1947 hingga saat ini pemerintah telah mencanangkan kurikulum merdeka yang berfokus kepada materi yang sangat esensial. Jadi materi yang sangat esensial ini menekankan kepada siswa, gitu. Siswa mau menggunakan pembelajarannya seperti apa. Kemudian juga dari
kontekstualnya itu sendiri, kemudian juga masih bersifat kebudayaan, dan juga mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi di sini karakternya ini diperkuat dengan nilai-nilai Pancasila ya, seperti kemandirian, bergotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga sampai dengan berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi sangat bagus sekali program Merdeka Belajar ini ya. Kemudian juga kurikulum Merdeka ini pun telah relevan sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana manusia adalah makhluk yang merdeka. Kemudian juga mereka itu bebas untuk menentukan cita-cita dan arah tujuan hidup mereka sesuai dengan minat dan bakat yang peserta didik itu miliki ya. Dan tujuan pendidikan akhirnya adalah mencapai sebuah keselamatan maupun kebahagiaan. Nah, kemudian juga saya mengambil dari beberapa kesimpulan tersebut, di mana fase-fase keterbelengguan pendidikan saat setelah kemerdekaan itu masih ada, yaitu menurut pendapat saya ini dari kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Maksud saya dari gurunya itu sendiri. Kemudian juga maksudnya guru tersebut harus lebih mengembangkan potensinya untuk memajukan dunia pendidikan. Kemudian juga guru itu harus lebih bisa keluar dari zona nyaman mereka untuk dapat merubah mindset mereka dengan hal-hal yang positif. Selagi itu baik. Kemudian juga selalu merefleksi sebuah pembelajaran, selalu merefleksi terhadap diri sendiri. Nah, kemudian juga saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mengubah sebuah peradaban bangsa, di mana peradaban bangsa ini dapat terjadi jika dimulai dari dalam diri seorang pendidik itu sendiri yang memiliki kemauan atau inovasi atau inisiatif untuk berani melakukan sebuah perubahan di dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai arah di mana zaman itu sedang berkembang. Ya, jadi cukup sekian penjelasan atau pemaparan fase-fase keterbelengguan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.